Hai semua, selamat datang kembali di channel Otaku Film. Dan di video kali ini gue bakal bawain segmen alur cerita singkat. Di video alur cerita singkat kali ini gue akan menceritakan alur film anime yang berjudul Jose to Torato Sakanatachi, atau dalam bahasa Inggrisnya Jose the Tiger and the Fish. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung gas aja ke alurnya. Let's go. Cerita dibuka dengan indahnya laut dan dunia di dalamnya. Di sana terlihat seorang pria sedang menyelam bersama temannya menikmati keindahan dunia bawah laut. Pria itu bernama Suneo dengan satu teman perempuan yang bernama Mai dan satu teman laki-laki yang bernama Koji. Suneo berumur 22 tahun. Ia bekerja di sebuah toko alat menyelam bersama kedua temannya itu. Suneo memiliki impian untuk bersekolah di Meksiko melalui beasiswa dan menyelam untuk melihat ikan-ikan yang indah di lautan Meksiko. Saat itu hari sudah gelap. Suneo pergi dari tempat kerja lalu ke minimarket untuk membeli makanan, lalu berjalan pulang menuju apartemen yang disewanya. Saat berjalan, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita sedang berteriak. Suneo yang bingung lalu mencari tahu sumber suara teriakan tersebut, dan ternyata dari ketinggian terlihat seorang wanita yang sedang menggunakan kursi roda meluncur dengan cepat ke arah Suneo. Ya, wanita tersebut bernama Jose. Jose menabrak Suneo lalu mereka berdua terjatuh. Saat Jose melihat Suneo, dia merasa bahwa Suneo melakukan pelecehan terhadapnya, dan dia jadi marah ke Suneo lalu menggigit tangan Suneo hingga membekas. Benci tapi sundere kalau kataku. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang nenek yang berteriak sambil berjalan menghampiri Jose. Ya, dia adalah neneknya Jose. Nenek Jose berterima kasih kepada Suneo karena Suneo sudah menyelamatkan cucunya, lalu mereka pun pulang. Suneo mengantar Jose dan neneknya sampai rumah mereka. Setelah sampai di rumah Jose, Suneo tidak langsung pulang ke apartemennya karena diajak makan bersama oleh neneknya Jose sebagai tanda terima kasih. Di sana nenek Jose bercerita bahwa Jose sudah lumpuh sejak lahir. Jose selalu ingin keluar rumah tapi tidak diberi izin oleh neneknya karena di luar sana banyak orang jahat. Setelah makan, Suneo berbicara kepada nenek Jose bahwa dia harus pulang, dan Suneo juga berkata bahwa dia sangat membutuhkan uang agar dia bisa mewujudkan impiannya untuk bersekolah di Meksiko. Lalu sang nenek menawarkan sebuah pekerjaan kepada Suneo. Pekerjaan itu adalah menjaga Jose setiap hari dan digaji oleh nenek Jose dengan syarat Suneo harus menuruti semua permintaan Jose kecuali membiarkan atau mengajaknya keluar rumah. Suneo pun menerima tawaran tersebut. Suneo juga bercerita ke teman-temannya tentang pekerjaan sampingannya itu. Keesokan harinya setelah bekerja di toko alat menyelam, Suneo menuju rumah Jose. Tapi seperti biasa, Suneo malah dicuekin oleh Jose, bahkan Suneo diminta untuk melakukan hal aneh yang membuang-buang waktunya. Jose seperti tidak suka terhadap Suneo dan sangat membenci Suneo. Lama-kelamaan, Suneo berpikir untuk berhenti bekerja merawat Jose. Saat akan menyampaikan ke Jose di rumahnya, ternyata Jose sedang tidak berada di rumahnya. Nenek Jose juga menelpon Suneo untuk memintanya mencari dan membawa Jose kembali. Beberapa saat kemudian, Suneo melihat Jose yang hendak menyeberangi rel kereta api. Jose yang menyadari kedatangan Suneo di belakangnya berusaha untuk menerobos lewat rel kereta api, tetapi akhirnya berhasil dihentikan oleh Suneo. Mereka berdebat selama beberapa waktu hingga akhirnya Jose meminta Suneo untuk mengajaknya melihat laut. Awalnya Suneo tidak mau, tetapi pada akhirnya dia mau mengantar Jose ke pantai. Dalam perjalanan menuju pantai, mereka banyak mengobrol dan terjadi beberapa peristiwa di sana. Dari sinilah Jose dan Suneo mulai dekat. Sesampainya di pantai, Suneo hanya mendorong Jose dengan kursi rodanya sampai di pinggir pasir. Jose meminta Suneo untuk terus maju, namun Suneo tidak mau. Jose bangun dari kursi rodanya lalu terjatuh dan dia berusaha untuk menggapai air laut karena ia sudah lama memimpikan hal itu dan dia ingin membuktikan perkataan ayahnya tentang air laut yang asin. Jose berusaha keras untuk menggapai air, dan di sana Suneo mengangkat dan menggendong Jose menuju air laut. Setelah berada di atas air, Jose terkena cipratan air dan merasakan asinnya air laut itu. Lalu mereka berdua bersenang-senang di sana seperti sedang berdansa. Sepulang dari pantai, mereka berdua dimarahi oleh nenek Jose. Nenek Jose berkata jika Suneo mengajak Jose keluar rumah lagi, Suneo akan dipecat dari pekerjaannya itu. Keesokan harinya, mereka berdua hanya diam dan mengobrol di rumah. Jose berkata bahwa dia iri sekali dengan neneknya dan Suneo, karena mereka berdua bisa pergi kemanapun yang mereka mau dengan mudah. Di sana juga Suneo mulai menceritakan soal impiannya yang ingin ke Meksiko. Dari sana, Suneo menjadi penasaran apa impian dari Jose. Hari itu Suneo bertanya kepada Jose tempat apa yang ingin dia kunjungi. Jose bilang bahwa banyak sekali tempat yang ingin dia kunjungi, dan Jose juga bilang bahwa neneknya sering tidur siang. Jadi saat neneknya tidur siang, mereka bisa pergi diam-diam. Keesokan harinya saat neneknya sedang tidur siang, mereka berdua pergi dari rumah untuk jalan-jalan ke sebuah taman, lalu membeli beberapa makanan di sana.
Keesokan harinya lagi, mereka pergi ke sebuah kebun binatang. Di kebun binatang tersebut terdapat sebuah akuarium besar berisi banyak ikan di dalamnya. Di sana Sunio menjelaskan pada Jose tentang ikan-ikan dan Jose merasa sangat senang. Keesokan harinya lagi, Jose dan Sunio pergi ke sebuah toko alat lukis. Di sana Jose merasa sangat senang karena hobi Jose adalah melukis. Dia melihat begitu banyak warna dan itu membuatnya merasa senang. Setelah itu Jose dan Sunio pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan, Jose meminjam banyak sekali buku cerita untuk dibawa pulang. Di sana juga Jose mendapatkan seorang teman, yaitu penjaga perpustakaan yang bernama Kanae. Mereka berdua berteman dekat nantinya. Setelah perpustakaan, Sunio mengajak Jose menuju ke tempat kerja Sunio di toko alat selam. Dan Sunio memperkenalkan Jose pada Mai dan Koji. Di sana Jose melihat Mai dan Sunio yang terlihat sangat dekat. Jose merasa tidak diperdulikan di sana, lalu Jose memilih untuk pergi. Saat sampai di luar toko, Sunio menghentikan Jose lalu terjadi sedikit perdebatan di sana. Jose mengatakan bahwa ia tidak menyukai tempat itu, lalu keduanya bertengkar dan Jose memilih untuk pulang sendirian. Di sisi lain, nenek Jose ternyata sudah tahu bahwa Sunio dan Jose sering pergi keluar rumah pada siang hari. Namun dia tetap membiarkannya karena nenek Jose merasa bahwa Jose sangat bahagia melakukannya. Keesokan harinya, Sunio tidak datang ke rumah Jose karena mereka sedang bertengkar. Sedangkan Jose pergi ke perpustakaan sendirian pada saat itu. Di perpustakaan, Jose diminta oleh anak-anak yang sering bermain di sana untuk membacakan sebuah dongeng. Jose pun mau membacakan dongengnya. Namun Jose gugup karena banyak anak yang duduk di depannya dan Jose juga belum terbiasa untuk berbicara dengan orang yang tak dikenal. Saat Jose membacakan dongengnya, semua anak yang awalnya mendengar ceritanya pergi karena Jose membacakan dongeng dengan terburu-buru dan membosankan. Tersisa satu anak yang mendengarkan cerita Jose. BTW cerita yang dibacakan Jose itu kisah tentang Putri Duyung dan malaikat. Nah, anak itu bertanya kepada Jose tentang bentuk istana laut seperti apa. Jose melukiskan gambaran tentang kerajaan laut itu dan anak itu pun merasa sangat senang. Kanae yang melihat lukisan Jose lantas menyuruhnya untuk menjadi desainer atau pelukis. Di sisi lain, Sunio sedang bekerja di toko alat selam. Di sana ia menemukan sebuah lentera berbentuk ikan yang bisa menyala. Keesokan harinya, Sunio pergi menuju rumah Jose. Sunio masuk ke kamar Jose dan mematikan lampunya. Jose berusaha untuk mengusir Sunio, namun tiba-tiba ada sebuah ikan yang menyala di tangan Sunio. Itu membuat Jose merasa takjub dan merasa senang. Di sana mereka terlihat dekat. Hal itu membuat keduanya tersipu malu dan ya, mereka berbaikan. Mulai dari sana, Jose memiliki sebuah perasaan terhadap Sunio. Begitu juga sebaliknya. Keesokan harinya, Jose berdandan sampai sangat wangi-wangi dan bersiap-siap karena akan berjalan-jalan dengan Sunio. Neneknya yang melihat Jose berdandan terkejut dan saat Jose dan Sunio pergi, neneknya merasa sangat senang karena Jose terlihat bahagia. Sunio sambil mendorong Jose dengan kursi rodanya berjalan di bawah pohon-pohon yang hijau dan indah. Mereka membicarakan impian mereka masing-masing. Oh ya, BTW Sunio saat itu udah dapat beasiswa buat sekolah di Meksiko. Dan saat itu juga Sunio ingin memberitahukan tentang beasiswa yang ia dapatkan itu kepada Jose. Tapi dia gak jadi ngasih tahu ke Jose karena dia takut nanti Jose merasa sedih. Keesokan harinya terjadi hujan deras. Terlihat orang ramai berkumpul di rumah Jose. Orang-orang itu sedang berkabung karena nenek Jose meninggal pada saat itu. Jose merasa sangat sedih dan ia tidak berhenti menangis. Jose juga mengatakan pada Sunio bahwa dia tidak bisa menggaji Sunio lagi. Jose pun tidak keluar selama beberapa hari. Suatu hari Jose sedang berjalan-jalan sendirian di dekat jembatan. Di sana Jose melihat Mai dan Koji. Mai dan Koji pun menghampirinya. Di sana Mai sangat kesal dan cemburu terhadap Jose karena dia sangat dekat dengan Sunio. Mai berbohong kepada Jose dengan mengatakan Sunio itu menjaga Jose karena dia hanya merasa kasihan dan karena dia hanya butuh uang aja. Mai juga meminta Jose untuk membebaskan Sunio dari pekerjaannya yaitu merawat Jose. Mai juga bilang bahwa dalam waktu beberapa bulan Sunio akan pergi ke Meksiko untuk belajar di sana. Mendengar itu Jose merasa syok dan sangat sedih. Lalu Jose pergi meninggalkan Koji dan Mai. Keesokan harinya, Sunio pergi ke rumah Jose untuk menjenguknya. Saat ia bertemu Jose langsung meminta Sunio untuk mengajaknya pergi ke pantai. Cuaca saat itu mendung disertai dengan angin yang kencang, seperti mengekspresikan suasana hati Jose saat itu. Sesampainya di pantai, Jose menyuruh Sunio untuk berhenti menjadi pelayannya. Namun Sunio tidak menginginkan hal itu. Akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka berdua saat itu. Setelah cukup lama berdebat, Jose pun pergi meninggalkan Sunio. Saat itu, hujan sudah turun dengan deras. Jose sedang menyeberang jalan saat itu. Tapi saat itu kursi roda Jose tersangkut di tengah jalan. Dari kejauhan terlihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Jose. Jose berusaha mengeluarkan kursi rodanya namun tetap tak bisa. Mobil itu semakin dekat dan akan menabrak Jose saat itu. Saat itu juga Sunio datang dan mendorong kursi roda Jose ke depan. Sunio tertabrak mobil karena telah menyelamatkan Jose. Di sana Jose menangis dan meminta pertolongan kepada orang-orang. Untungnya ada mobil yang berhenti dan langsung menelpon ambulans untuk membawa Sunio ke rumah sakit. Sunio mengalami patah tulang di bagian kakinya karena kecelakaan tersebut. Dia merasa syok dan menangis karena takut dia tidak bisa menyelam lagi seperti dulu. Berhari-hari telah berlalu, Sunio tetap merasa sedih. Dia semakin terpuruk setelah dosennya memberitahu bahwa beasiswa ke Meksiko akan diberikan kepada orang lain jika Sunio masih sakit.
Sejak saat itu, Sunio merasa sangat terpuruk. Sunio menyerah terhadap semua impian yang ingin dia gapai. Dia hanya terbaring di kasur sendirian, tak ada seorang pun yang bisa menghiburnya. Di sisi lain, Jose merasa bersalah atas semua hal yang dialami Sunio. Dia merasa karena dirinya lah Sunio bisa menjadi seperti sekarang. Jose selalu diam di kamarnya semenjak saat itu. Suatu hari, Mai pergi mengunjungi Sunio. Mai mengajak Sunio keluar dengan menggunakan kursi rodanya. Di taman rumah sakit, Mai mengungkapkan perasaannya kepada Sunio. Dia sudah tahu jawaban dari Sunio, jadi ia tidak meminta Sunio untuk menjawabnya. Mai hanya bisa menangis terhadap perasaannya itu. Setelah mengajak Sunio jalan-jalan, Mai pergi ke rumah Jose bersama Koji. Di rumah Jose, Mai memarahi Jose. Mai berkata, "Pergilah, Sunio membutuhkanmu." Mereka berdua saling menatap dan sedikit berdebat seperti sedang bersaing. Setelah mendengar itu dari Mai, Jose keluar dari rumahnya dan dia merencanakan sesuatu bersama Koji dan Kanae. Jose berjuang keras pada saat itu. Dia melukis sesuatu yang indah pada saat itu. Beberapa hari kemudian, Koji datang untuk mengajak Sunio keluar rumah sakit. Koji sudah memiliki izin untuk mengajak Sunio keluar dari rumah sakit. Awalnya Sunio menolaknya, namun akhirnya ia menerima ajakan Koji itu. Koji mengajak Sunio pergi ke perpustakaan yang sering ia datangi dengan Jose. Di sana ada banyak anak-anak yang duduk dan di sana juga ada Jose dan Kanae. Jika kalian bertanya apa yang dilukis Jose, itu adalah sebuah lukisan untuk mengekspresikan apa yang akan dia ceritakan kepada anak-anak, terutama apa yang akan dia ceritakan untuk Sunio. Jose mulai bercerita tentang kisah Putri Duyung dan Malaikat. Jose bercerita dengan sangat jelas dan disertai dengan lukisannya yang begitu indah. Kisah Putri Duyung dan Malaikat mirip dengan kisah Jose dan Sunio. Dalam cerita itu, Jose secara tidak langsung memberikan semangat untuk Sunio agar ia tetap berusaha meraih impiannya walaupun keadaannya sangat buruk. Sunio menangis setelah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Jose, dan jujur, gue juga hampir nangis di sini tuh. Jose tersenyum untuk Sunio. Sunio juga membalas senyuman Jose dengan senyumannya juga. Sejak saat itu, Sunio berusaha dan selalu berlatih berjalan agar ia cepat sembuh dan bisa pergi ke Meksiko. Meski menyakitkan, namun Sunio selalu berusaha sampai suatu saat akhirnya Sunio bisa berjalan sedikit demi sedikit setelah latihan keras yang dia lakukan. Beberapa minggu telah berlalu, akhirnya Sunio bisa berjalan dengan lancar walau masih harus memakai tongkat. Dan Sunio sudah boleh keluar dari rumah sakit. Sunio berencana untuk mengunjungi Jose pada saat itu. Sesampai di rumah Jose, ia tidak melihat Jose dan kursi rodanya. Saat masuk ke rumah, Sunio melihat seisi rumah sudah kosong. Semua lukisan yang dibuat Jose disimpan dalam sebuah kotak. Di dalam kotak itu juga terdapat lentera ikan milik Sunio yang sudah pecah. Sunio panik dan khawatir. Dia meminta bantuan Mai dan Koji untuk mencari Jose. Sunio mencari Jose sampai ke kota. Dia sempat melihat Jose dengan kursi rodanya, namun lagi-lagi dia kehilangan jejak. Jose berada di tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan Sunio. Saat itu secara tidak sengaja kursi roda Jose kehilangan kendali. Ia meluncur dengan cepat melewati jalan turunan bersalju itu. Jose berteriak berharap ada yang menyelamatkannya. Sunio mendengar teriakan Jose lalu berlari tanpa sadar. Saat Jose hampir jatuh, Sunio menangkap dan menyelamatkannya seperti yang dia lakukan saat pertama kali mereka bertemu. Sunio berkata bahwa dia ingin menjadi pelayan Jose bukan karena uang, tapi karena memang dia ingin. Sunio juga berkata dia akan pergi ke Meksiko bulan depan. Jose berkata dia akan menjadi desainer dengan bakatnya dalam melukis. Dan pada saat itu, mereka berdua saling mengungkapkan perasaan mereka lalu berciuman. Dan cerita pun berakhir. Oke, terima kasih karena udah nonton dan dengerin alur cerita singkat Jose Totorato Sakanatachi ini sampai habis. Kalau semisal gua ngomongnya kurang jelas atau gua ada salah ngomong, itu tolong dimaklumin aja karena ya begitulah. Jadi terima kasih karena kalian udah nonton. Pastikan kalian stay tune terus karena bakal banyak alur cerita singkat dan bakal banyak film dan anime atau anime yang bakal gue bedah di channel ini. Jadi ya terima kasih karena udah nonton. Segitu aja alur cerita singkat Jose Totorato Sakanatachi ini. Kalau kalian pengen nonton silahkan nonton karena di bioskop mungkin masih ada sampai sekarang. Karena ya ini film baru-baru muncul di bioskop Indonesia. Jadi ya pasti kalian sempat nonton. Jangan lupa juga untuk ya kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like, komen, dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini recommended buat ditonton. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.